Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi falyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau seorang yang pemaaf. Ajaklah manusia berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berharga ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid dalam rangka menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, tausiah singkat kita zuhur ini terambil dari surat Al-A'raf ayat 199, di mana ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perintah Allah dalam ayat yang pendek ini. Pertama, khuzil afwa. Jadilah engkau hai Muhammad seorang yang pemaaf. Ini pemaaf. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Salah satu daripada tujuan dari puasa Ramadan itu tentu membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan di antara tanda-tanda yang bertakwa itu memang berhubung dengan kemaafan ini. Tanda orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu mau berinfak, mau berkorban, mau menafkahkan hartanya fis sarra wad dharra, di saat lapang dan sempit. Berikutnya kata Allah, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Ini yang berkaitan dengan kajian kita. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu mampu menahan emosi, mampu mengendalikan marah, tapi juga mampu memaafkan orang lain. Jadi mau
memaafkan orang lain. Rasulullah tadi diperintahkan oleh Allah, khuzil afwa. Jadi engkau seorang pemaaf. Apa rahasianya pemaaf itu kaum muslimin dan muslimat? Kalau kita disuruh bermaaf-maafan atau menjadi orang yang pemaaf, berarti juga dilarang untuk menjadi orang yang pendendam. Dilarang menjadi orang yang pendendam. Karena sifat pendendam itu berpengaruh kepada rohani, berpengaruh kepada jiwa. Berpengaruh kepada jiwa. Orang yang sifatnya pendendam pasti tidak merasa tenang. Tidak akan tenang hidupnya. Tapi kalau orang itu pemaaf, ditambah pula dengan pengendalian diri dari sifat-sifat marah, orang itu akan tenang. Ketenangan itu membawa kepada kesejahteraan. Kalau hati tidak tenang, ba'alo kabakarajo dengan baik. Tidak mungkin kita bekerja dengan baik kalau hati tidak tenang. Tidak mungkin kita berbicara dengan baik kalau hati kita tidak tenang. Nah, jadi hati kita ini bersih dari sifat-sifat yang tidak baik atau bersih dari sifat-sifat tercela. Nah, di antara yang kita bersihkan itu adalah sifat pendendam, timbul dan berkembang di hati kita sifat pemaaf dan pengendalian diri. Itu yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 199 itu. Yang kedua, wa'mur bil 'urf. Suruhlah manusia, suruhlah kaummu berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Yang ma'ruf itu, yang baik itu yang benar menurut syariat dan akal. Itu yang baik. Yang baik menurut syariat, menurut agama dan menurut akal. Sebab antara agama dan akal itu sejalan. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Ini kata orang Arab, bahwa agama itu betul-betul sesuai dengan akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Jadi ma'ruf, sesuatu yang baik, yang positif, yang akan mendatangkan kepada kedamaian manusia. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat ma'ruf, berarti juga dilarang berbuat mungkar, walaupun di dalam ayat itu tidak disebutkan. Dan yang terakhir, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya dalam melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar pasti ada kendala-kendala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah, jangan hiraukan orang-orang yang bodoh itu. Jangan terlibat dengan pemikiran-pemikiran yang bodoh yang menghalangi untuk berbuat ma'ruf. Inilah kajian kita zuhur ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.